Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saat ini teman-teman semua ada di channel saya. Insya Allah banyak sharing tentang bimbingan dan konseling atau tentang kependidikan. Dan kali ini saya ingin sharing tentang gimana atau tutorial membuat formulir persetujuan konseling di jotform.com. Nah, ini beda ya, kalau Jotform ini sebenarnya hampir beda banget sama Google Form. Yang mungkin secara dari tampilannya jelas gitu berbeda, kemudian dari fitur-fitur untuk formnya tuh jelas gitu. Nah, ini sebelum saya mulai sharing tentang gimana cara buatnya, ini saya tampilkan dulu contoh di sekolah yang sekarang saya tempatin di SMP Darul Hikam. Jadi ini formulir sebelum ada siswa yang mau konseling tuh ada formnya dulu. Ini untuk memudahkan biar guru BK nggak kesulitan ngarsipin konseling siswa kayak gitu. Apalagi di kondisi belajar di rumah saat ini yang pastinya ini akan sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Baik, langsung saja. Jadi ini saya mulai dengan logo, di backgroundnya ada gambar, kemudian ada judul. Ini ada pengenalan ya, pengenalan dari BK itu ada berapa personelnya. Dan di sini ada psikolog juga, jadi kami bekerja sama. Dan di sini ada sedikit seperti tagline seperti itu ya. Nah, ini ada hak konselingnya. Jadi dijelaskan konseling berhak untuk apa selama proses konseling. Ya, ini ada menceritakan apa yang menjadi masalah dan dari dirinya, mendapatkan konseling dari guru BK atau psikolog, melanjutkan konseling sesuai dengan kesepakatan waktunya, mendapatkan resolusi dari hasil konseling. Nah, kemudian dapat mendiskusikan perkembangan masalah yang dihadapinya. Jadi ada hak konseling ini supaya siswa tahu gitu kalau konseling tuh ngapain sih gitu dan tujuannya kemana arahnya. Nah, berikutnya di sini ada checklist beberapa item masalah yang dihadapi. Nah, jadi ini sebenarnya opsional, cuman saya bikin seperti ini supaya ada gambaran aja siswa itu menentukan masalah yang sedang dihadapinya. Ini bisa juga berdasarkan DCM atau ITP ya, disesuaikan saja kebutuhan masalahnya. Masalahnya apa yang ada di sekolah masing-masing. Nah, di sini ada pernyataan persetujuan. Jadi, saya sudah memenuhi form ini dan mengisi masalah yang dihadapi. Saya menerima persetujuan konseling ini dan siap untuk konseling. Ini penting karena ini jadi kayak semacam apa ya? Oh iya, saya tuh siap di konseling gitu dan saya setuju dan saya siap untuk berubah paribasanya mah kayak gitu ya. Nah, berikutnya biasa kalau di form itu ada nama lengkap ya, kemudian ada email. Ini sebenarnya opsional aja, kalau nggak juga nggak apa-apa. Nomor handphone, nah, alamat. Nah, ini juga penting dicantumkan. Kenapa kamu perlu konseling atau curhat? Nah, nanti mereka siswa itu mengungkapkan apa yang sedang dihadapi dan kenapa mereka butuh bantuan guru BK. Setelah itu, di sini ada kayak appointment gitu ya, kayak perjanjian gitu, mau kapan sih konseling atau curhatnya. Maaf, ini kita batasi aja konseling ya, karena biar lebih jelas gitu arahnya kemana. Kalau curhat biasanya kan mungkin itu tentatif ya, tidak menentu dan kadang juga mendadak kayak gitu. Tapi ini layanan khusus yang memang memerlukan penanganan lebih fokus seperti itu. Ini bisa ditentukan misalnya mau tanggal, misalnya sekarang kan bulan Juli ya, maaf. Juli sekarang ya, Juli bulan 7 ya. Misalnya saya tanggal 27 nih. Ada yang mau janjian tanggal 27 jam berapa? Nah, ini jamnya sebenarnya opsional aja. Ini jam yang ada di sini bisa diikuti atau mungkin nanti bisa dihubungi secara pribadi dengan siswanya mau jam berapa. Mungkin di sini saya coba jam 9 karena masih PBM misalnya. Maaf, setelah PBM ya, harusnya berarti jam 3 misalnya. Setelah belajar daring. Nah, ini sudah ada. Nah, ini tanggal dia tanda tanganinya. Misalnya sekarang tanggal 23. Jadi tanggal form ini dibuat seperti itu, 2307. Maaf. 07 23 2020. Oh, maaf, ini harus ada di sini ya. Nah, udah kayak gitu. Nah, uniknya dari Jotform adalah ada layanan ini, maaf, fitur tanda tangan. Ini menarik juga nih. Jadi bisa ada tanda tangan kayak gini. Nah, jadi karena ada tanda tangan gini supaya form itu jelas legalitasnya dan terbukti ini bisa jadi bahan untuk yang legal ya ketika nanti kenaikan kelas atau misalnya nanti ada komplain dan lain sebagainya. Jadi ini bukti sahnya ada legalitas tanda tangan seperti itu. Nanti tinggal disubmit ya, disubmit
diklik misalnya di submit ini. Nah, nanti job form ini akan berintegrasi dengan Google Form, atau nanti akan masuk ke Gmail masing-masing dari guru BK-nya. Baik, saya langsung saja ya gimana cara bikinnya. Nah, pertama buka dulu job form. Oke, kita dari awal lagi. jotform.com. Oke. Nah, baik. Nah, di job form ini pada saat awal masuk akan seperti ini. Nah, karena ini saya udah masuk via akun Google Gmail, langsung aja create form. Kemudian nih start from scratch ya, ini classic form. Nah, kalau card form ini nantinya kebanyakan page-nya ya, jadi saya saranin sih mending classic form. Nah, klik langsung. Oke, kita tunggu dulu. Nanti kalau sudah muncul seperti ini, nah ini kan kosong ya, gimana caranya biar tadi bisa ada logo sama ada gambar di belakangnya? Mudah saja. Pertama, add your logo dulu, kemudian upload file. Nah, saya coba pakai logo SMP Darul Hikam. Oke, maaf, salah. Logo di sini ya. Oke, maaf. Oke, logonya ini logo. Oke, baik. Nah, ini karena di pinggir, jadi kita senterkan supaya enak dilihatnya. Nanti bisa diatur berapa ukurannya. Saya enaknya segini ya. Nah, kemudian kalau mau ngasih background, tinggal from designer. Nah, bisa ini ditentukan saja, bisa pakai gambar, bisa choose image, atau menggunakan warna juga bisa, tinggal berubah. Saya warna saja dulu. Untuk tema juga bisa langsung, bisa ngikutin yang ada di sini. Saya warnanya biru. Nah, berikutnya setelah kita menentukan latar dan memasukkan logo sekolah masing-masing, nah kita bikin dulu judulnya ya. Tadi kan form persetujuan konseling siswa SMP Darul Hikam misalnya, karena saya sekarang di Darul Hikam ya. Nah, terus setelah itu, nah kan tadi di sini kan ada ini ya, ada deskripsinya. Nah, gimana caranya bikin form deskripsi? Nah, menariknya job form ini banyak banget fiturnya, dari mulai header sampai dengan bawahnya banyak gitu. Saya tapi nggak akan semuanya, biar lebih simpel aja, langsung ke inti. Langsung di, nah ini yang paragraf ya, basic elements paragraf. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Yang diketik saja pengenalan BK-nya, misalnya siapa personilnya dan lain sebagainya. Karena saya udah ada kopiannya nih ya, saya coba, maaf. Oke, copy supaya lebih mudah. Bisa disesuaikan dengan sekolah masing-masing, Bu. Ini juga bisa diatur apakah center atau left. Nah, kemudian kalau sudah submit, nah nanti akan muncul seperti ini. Berikutnya, ketika sudah mulai menuliskan deskripsi, nah karena di bawah deskripsi lagi kan ya, nah ini hak konseli, boleh di paragraf lagi. Nah, tunggu dulu. Oke, nah ini hak konseli, kita copy lagi, kita kasih judul dulu, hak konseli. Oke, hak konseli. Oke, kita ini ya, kita mau ngatur dulu ininya. Oke, ini jadi left, yang ke tengah. Oke, nah setelah ditulis ini, nah oke, submit lagi. Oke, nah berikutnya setelah ada deskripsi, nah kemudian ini ada list masalahnya. Cara bikin list masalah, di sini ada, nah multiple choice, ini terserah ya, boleh single choice atau multiple choice. Tapi kalau single choice itu biasanya cuma satu jawaban aja. Tapi kalau multiple choice itu boleh banyak. Nah, ini di sini jenis masalah yang sedang dihadapi, misalnya cemas berlebih, terus masalah keluarga,
nanti disesuaikan ya sama kondisi sekolah Bapak Ibu semuanya. Nah, jenis masalah ini bisa di list, boleh banyak, boleh ya tergantung aja dari DCM yang ada atau misalnya hasil asesmen yang ada. Atau mungkin common sense ya, dalam artian kayaknya masalah remaja ini deh. Ya biar ini memudahkan aja siswa punya panduan ketika dia menentukan masalah yang sedang dihadapinya. Nah, setelah itu submit. Nah, berikutnya setelah jenis masalah, kita melaju ke ini persetujuan. Berarti yang mana? Yang paragraf lagi. Nah, paragraf lagi, kemudian ini form pernyataan. Oke. Kita copy lagi aja persetujuan. Oke. Nah, kita copy ke sini. Baik. Nah, ini udah ada. Oke, kita ketengahkan supaya lebih nanti lihatnya. Oke, nah submit lagi. Oke, ini sudah ada persetujuan. Nah, jadi yang membuktikan bahwa konseli siap untuk dikonseling atau sudah memahami form ini. Berikutnya, setelah tadi menentukan masalah yang dihadapi dan juga ada persetujuan, nah ini tinggal biodata ya. Nama dulu nih, nama di sini sudah ada full name. Oke, tinggal klik aja. Nah, langsung muncul. Tinggal diubah nama lengkap. Karena ini bahasa Inggris mungkin bisa diubah. Jadi misalnya nama depan, nama belakang. Oke, ini optional aja ya. Boleh Inggris, boleh diindonesiakan. Submit lagi. Nah, kemudian berikutnya tadi setelah ada nama lengkap, kalau email sepertinya nggak boleh, ya optional ya, boleh iya, boleh tidak. Karena pada saat nanti siswa mengisi ini pun terintegrasi dengan email. Nah, berikutnya misalnya nomor handphone atau alamat dulu ya, alamat. Nah, ini tinggal klik aja address. Nah, ini tinggal diubah lagi mungkin alamat. Misalnya jalan, alamat ya jalan ya, jalannya jalan apa. Kemudian misalnya RT RW atau misalnya kecamatan, kelurahan, kecamatan. Sini diubah lagi kota, provinsi misalnya. Ini kode pos ya. Ini diubah aja seperti menyesuaikan dengan kebutuhan. Oke, berikutnya. Nah, setelah ini submit lagi. Setelah alamat, nah ini ada reason ya, alasan kenapa siswa perlu konseling. Kita fokuskan konseling ya. Nah, masukin lagi berarti yang paragraf. Nah, terus aja di sini langsung kenapa maaf, salah ya. Ya maaf, tadi paragraf untuk memasukkan teks ya, tapi kalau untuk nanti yang siswa mengisi itu berarti ini yang long text ya. Nah, ini kenapa kamu perlu untuk konseling misalnya. Kita formalkan mengapa kamu perlu konseling. Nanti mereka yang menjawab macam-macam jawabannya ya. Oke, nah setelah ada reason atau alasan kenapa mereka perlu konseling, nah berikutnya ada kapan kamu ingin konseling atau curhat ya, konseling ya. Berarti menentukan tanggal atau appointment, bikin perjanjian ya. Nah, langsung muncul seperti ini. Tuh, misalnya perjanjian waktu konseling. Nah, di sini sudah tertera tanggalnya. Nah, ini udah otomatis ya. Jadi kalau misalnya sekarang tanggal 23, ini karena form itu terencana dan guru BK pun perlu menyiapkan tekniknya apa dan mendalami masalah yang dihadapinya, maka ditentukan saja waktunya sesuai kesepakatan dengan konseling. Nah, konseli ya, maaf. Ini ada 27 misalnya. Oke, nah setelah itu langsung klik submit. Nah, terakhir nih yang menarik ada oke, kita langsung ke tanda tangan ya. Nah, di tanda tangan ini langsung aja yang ini Bapak Ibu. Yang oke, maaf. Nah, signature. Udah selesai, nanti mereka ngisi. Terus jangan lupa di sini tulisan submit. Oke, selesai. Sudah ada ya. Nah, apa yang sudah seperti ini, maka langsung kalau udah dibikin kayak gini ya, langsung setting. Nah, kemudian di sini sudah ada ya publishnya langsung. Oke, langsung ini linknya di copy. Sudah selesai Bapak Ibu. Itu saja. Terima kasih banyak, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.